أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwatu fillah jamaah kajian Masjid As-Sakinah rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ikhwatu billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas bab fi bayani kasrati turuq al-khair. Masih membahas bab tentang penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Nah, jadi dalam bab ini dibahas tentang banyaknya jalan kebaikan. Maka ketika kita kadangkala merasa banyak waktu luang tapi enggak tahu apa yang hendak kita lakukan, kita mau ngapain, kadang kita menjumpai kondisi seperti ini di teman-teman barangkali yang pas liburan di rumah. Kalau di pondok biasanya banyak kegiatan, tapi di rumah mau ngapain? Nah, maka perlu kita ketahui bahwasanya jalan kebaikan itu sangat banyak sekali. Bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma baca Quran, bukan cuma ngaji, tapi banyak sekali sebagaimana yang dibahas dalam bab ini. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis yang ke-6 dalam bab ini atau hadis yang ke-122 dari awal kitab. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala as-sadis. Penulis mengatakan yang ke-6, yaitu hadis yang ke-6, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Nabi bersabda, setiap ruas tulang manusia itu ada sedekahnya. Kullu yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari di mana matahari terbit. Di mana matahari terbit pada hari tersebut. Nah, jadi setiap ruas tulang, setiap persendian dari manusia itu setiap hari ada sedekahnya. Setiap hari ketika matahari terbit, setiap ruas tulang kita ada sedekahnya. Nah, ini sudah dibahas juga pada hadis yang sebelumnya. Jadi setiap hari ada sedekah, setiap hari ada sedekah. Ta'dilu bainal isnaini sedekah. Mendamaikan antara dua orang itu adalah sedekah. Mendamaikan antara dua orang yang berselisih. Ada teman kita yang berselisih, bertengkar, kemudian kita menengahi, kemudian kita mendamaikan antara keduanya. Ini termasuk sedekah, termasuk amal kebaikan. Wa tu'inu
ar-rajula fi dabatihi fatahmiluhu 'alaiha, dan membantu seorang menaiki kendaraannya sehingga dia bisa naik di atasnya, au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah, atau engkau membantu mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Nah, di antara bentuk sedekah dan ini merupakan amal kebaikan yaitu apa? Membantu orang untuk naik kendaraan atau membantu menaikkan barang milik orang lain ke atas kendaraan. Nah, misalkan kita mendapatkan ada orang mau naik kendaraan tapi dia nggak bisa. Kenapa? Karena tinggi misalkan. Mobilnya tinggi. Nggak bisa naik, kita bantu. Nah, ini termasuk sedekah, termasuk amal kebaikan. Atau mengangkatkan barang. Nah, naik ke atas, dibawa naik ke atas kendaraan. Barangnya banyak, dibawa naik ke atas mobil misalnya. Dia repot kalau ngangkat sendiri, kemudian kita bantu. Nah, ini juga termasuk sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah, dan kalimat yang baik itu adalah sedekah. Nah, kalimat yang baik yaitu kalimat yang membuat senang orang yang mendengar, yang melembutkan hati orang yang mendengar. Ini termasuk sedekah. Kalimat yang baik itu juga sedekah. Kita berbicara dengan lemah lembut, dengan sopan, dengan bahasa-bahasa yang baik sehingga orang yang mendengarnya senang, ini termasuk sedekah. Nah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sedekah, dan setiap langkah engkau berjalan menuju masjid itu juga sedekah. Setiap langkah engkau berjalan menuju masjid itu juga sedekah. Kita jalan dari rumah ke masjid, dari asrama ke masjid, ada 50 langkah, ada 100 langkah, maka setiap langkah yang kita lakukan itu adalah sedekah. Wa tumitul adza 'anit thariq sedekah, dan menyingkirkan gangguan dari jalan, menyingkirkan gangguan rintangan dari jalan itu juga sedekah. Kita sedang jalan, kemudian di jalan ada sesuatu yang mengganggu orang kalau lewat. Misalkan ada batu besar, ada ranting pohon, ada kaca, pecahan kaca, dan sebagainya. Yang sekiranya itu akan mengganggu orang yang lewat, kemudian kita singkirkan, itu juga termasuk sedekah. Itu termasuk amal kebaikan. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa rawahu Muslim aidan, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim min riwayat Aisyah, dari riwayat dari Aisyah. Qalat, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam riwayat Aisyah ini dijelaskan berapa jumlah ruas tulang kita. Innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathimi'ah mafsilin. Nabi mengatakan bahwasanya semua manusia sesungguhnya diciptakan, jadi setiap manusia dari anak Adam itu diciptakan mempunyai sittin wa thalathimi'ah mafsilin, mempunyai 360 ruas tulang. Jadi setiap manusia ini diciptakan oleh Allah memiliki 360 persendian atau ruas tulang. Jadi mulai dari ujung kaki sampai atas ya, itu ada 360 ruas tulang. Nah, padahal tadi dikatakan bahwasanya apa? Setiap hari pada setiap ruas tulang itu ada apa? Sedekahnya. 360 ruas tulang setiap hari disodakoi. Kalau satu ruas tulang 1.000 rupiah saja, setiap harinya sudah berapa? 360 ribu. Itu sehari. Kalau sebulan, kalau setahun, nah, siapa yang mampu?
Nah, jadi berat tentunya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya sedekah itu bukan cuma berupa uang, bukan cuma berupa harta, tapi ada macam-macam amal soleh yang itu juga termasuk sedekah. Nah, kemudian Nabi mengatakan faman kabbarallaha, barang siapa yang bertakbir mengagungkan Allah, wa hamidallah, dan bertahmid, itu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, wa hallalallah, dan bertahlil, mengucapkan apa? La ilaha illallah, wa sabbahallah, dan bertasbih, mengucapkan apa? Subhanallah, wa astaghfarallah, dan beristighfar, mengucapkan astagfirullah. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertasbih, mengucapkan subhanallah, dan beristighfar, mengucapkan astagfirullah, wa azala hajaran an tariqin nas, dan menyingkirkan batu dari jalan yang dilalui manusia, menyingkirkan batu dari jalan yang dilalui manusia, yaitu batu yang mengganggu, au syaukatan, atau duri, au alman, atau tulang, an tariqin nas, dari jalan yang dilalui manusia. Nah, ini Nabi menjelaskan tentang amal kebaikan yang itu juga termasuk sedekah. Nah, yang bisa mengenapi sedekah bagi setiap ruas, yang bisa digunakan untuk mengenapi sedekah bagi setiap ruas tulang. Ada apa tadi? Bertakbir, tahmid, tahlil, tasbih, istighfar, menyingkirkan batu dari jalan, atau duri, atau tulang, au amara bi ma'rufin, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan, au nah anil munkar, atau au naha anil munkar, atau mencegah dari perbuatan mungkar, adada sitin wa salasimi'ah, yang sejumlah 360. Nah, jadi kalau seorang itu sudah melakukan tadi, ya tahlil, ya tahmid, ya istighfar, ya macam-macam, yang semuanya kalau dijumlah itu ada 360, fa innahu, sesungguhnya dia, tumsi yauma id, pada sore harinya, waqad zahzaha nafsahu minan nar, telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Nah, maka sesungguhnya pada sore harinya atau pada hari itu dia telah menjauhkan dirinya dari api neraka. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau seorang telah menggenapi sedekah untuk setiap ruas tulangnya dengan apa tadi? Dengan macam-macam, ya, tahmid, tahlil, dan sebagainya, termasuk menyingkirkan gangguan di jalan, nah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau sudah sejumlah 360, maka berarti dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Nah, baik, fatufillah rahimani wa rahmatullah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajarannya. Jadi hadis ini sebagaimana hadis yang sebelumnya, nomor 118 ya. Akan tetapi di sini ada beberapa tambahan. Ada beberapa tambahan yang belum disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, hadis nomor 118. Di antara tambahan yang pertama yaitu istihbabu islah bainan nasi bil adli, yaitu disukai untuk mendamaikan antara manusia, yaitu yang berselisih dengan adil. Nah, disukai untuk apa? Mendamaikan antara antara manusia yang berselisih dengan adil. Nah, jadi kalau kita melihat ada saudara kita, ada teman kita
yang berselisih maka seharusnya didamaikan. Bukan malah dikompor-kompori. Nah, kalau kita melihat ada saudara kita yang mulai muncul permusuhan di antara mereka, bukan malah dikompor-kompori. Dipanas-panasi, oh iya benar si fulan kemarin di belakangmu bilang seperti ini, padahal enggak. Biar apa? Biar tambah sengit perselisihan di antara mereka. Seperti ini enggak boleh. Kalau yang seperti ini termasuk apa? Ya, termasuk apa yang suka membuat perselisihan? Namam, orang yang suka ngadu-adu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La yadkhul jannah namam, tidak masuk surga orang yang suka ngadu-adu. Tidak boleh. Kalau ada kita melihat ada saudara kita yang berselisih, ya, kita berusaha untuk mendamaikannya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau ada dua kelompok dari kaum muslimin yang saling berperang, saling bertengkar, maka apa? Fa aslihu bainahuma. Maka damaikanlah di antara keduanya. Jadi bukan malah dikompor-kompori, tapi didamaikan. Ini termasuk amal kebaikan. Nah, demikian juga di antara yang ditunjukkan dalam hadis ini yang belum disebutkan dalam hadis sebelumnya, yaitu istihbabu al-muhafazati ala salatil jamaah fil masjid. Hal ini menunjukkan apa? Disukai menjaga salat jamaah di masjid. Disukai menjaga salat jamaah di masjid. Nah, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya disebutkan dalam hadis ini apa tadi? Setiap langkah dihitung sebagai apa? Sedekah. Setiap langkah dari rumah ke masjid, maka itu dihitung sebagai satu sedekah. Kalau misalkan dari rumah ke masjid jaraknya 50 meter, yang kurang lebih satu langkah itu setengah meter, berarti 100 langkah. 100 langkah berarti menjadi apa? 100 sedekah. Belum lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Pahalanya berapa kali lipat? 27 derajat. Atau dalam riwayat yang lain 25 kali lipat. Banyak sekali. Terlebih lagi kalau kita mau datang lebih awal. Jadi datang ke masjid jangan nunggu apa? Jangan nunggu qomat. Apalagi nunggu waladhdallin. Nah, baru datang ke masjid. Bukan seperti itu. Lebih utama kita datang lebih awal. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini jaminan bagi orang yang datang ke masjid lebih awal, dia dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atan." Nah, kata Nabi, man shalla lillahi, barang siapa yang salat karena Allah. Jadi yang pertama salatnya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji. Kemudian arba'ina yauman, selama 40 hari. Salatnya karena Allah selama 40 hari. Fi jama'atin, bersama jamaah. Ini yang ketiga. Salat 40 hari terus-terusan bersama jamaah. Kemudian yang keempat, yudriku takbiratul ula, mendapatkan takbiratul ihram. Mendapatkan takbiratul ihram berarti datang ke masjid harus lebih awal, enggak terlambat, sehingga dia dapat takbiratul ihram bersama imam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu bara'atan, akan ditulis baginya dua kebebasan. Ditulis baginya dua kebebasan. Apa itu? Bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Bebas dari api neraka dan bebas dari sifat nifaq atau sifat munafik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hadis yang hasan.
Nah, jadi apa tadi? Biar kita bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Apa? Yang pertama, sholatnya karena Allah. Selama berapa? 40 hari. Kemudian yang ketiga, berjamaah di masjid. Kemudian yang keempat, mendapatkan apa? Takbiratul ihram. Mendapatkan takbiratul ihram. Maka insyaallah dia akan ditulis bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Nah, ini menunjukkan apa? Keutamaan orang yang datang ke masjid lebih awal ya. Maka ya seyogyanya kita datang masjid lebih awal. Kita datang untuk sholat jamaah dan kita usahakan datangnya lebih awal. Nah, karena keutamanya besar. Nah, jadi ini yang diantara dibahas di dalam hadis ini. Tambahannya yaitu apa? Disukai untuk menjaga sholat jamaah di masjid. Dan lebih utamanya sholatnya lebih datangnya lebih awal. Jadi nggak usah nunggu iqamah ya. Nggak usah nunggu iqamah. Kalau perlu malah sebelum adzan sudah di masjid. Sebagaimana Sa'id bin Musayyib, beliau selama 40 tahun adzan dikumandangkan, beliau sudah di masjid. Bukan selama 40 hari, tapi 40 tahun. Tidaklah adzan dikumandangkan kecuali beliau sudah di masjid. Berarti kapan datangnya? Sebelum adzan sudah datang ke masjid. Nah. Baik, kemudian yang juga disebutkan di dalam hadis ini yaitu tahdidu adadul mafasil allati yusbihu muslim 'alaiha shadaqah. Hadis ini menjelaskan tentang jumlah ruas tulang manusia yang mana setiap hari itu ada sedekahnya. Berapa tadi jumlah ruas tulangnya? 360. Nah, dan ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Dan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi itu berucap berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang lain kecuali apa? Wahyu yang diwahyukan Allah pada beliau. Maka pasti benar. Demikian pula dalam hadis ini, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat Muslim. Nabi mengatakan bahwasanya apa? Setiap manusia ruas tulangnya berjumlah 360. Nah, itu pasti benar. Kalau nggak percaya silahkan dihitung. Nah, baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis as-sabi, hadis yang ke-7 dalam bab ini. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abu Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, beliau bersabda, man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha. Nah, Nabi bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore. A'addallahu lahu fil jannah. Allah menyiapkan baginya di surga nuzulan. Nuzulan yaitu hidangan bagi tamu. Hidangan untuk tamu. Barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau waktu sore, maka Allah menyiapkan baginya hidangan. Kullama ghada au raha. Setiap kali di waktu pagi atau di waktu sore.
Allah menyiapkan baginya hidangan di surga di waktu pagi dan di waktu sore. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, baik ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya yang pertama yaitu a'malul ibad kulluha muhsiyatun indallahi. Bahwasanya amalan ibad, amalan hamba semuanya itu dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu dihitung. Ya, tidak ada sedikit pun yang terlewatkan, sekecil apapun. Nah, termasuk ketika orang datang dan pergi ke masjid, setiap langkah itu juga dihitung oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang terlewatkan. Dan kelak di hari akhir nanti setiap amal kebaikan yang dia lakukan itu pasti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, semuanya, enggak ada yang terlewatkan, semuanya akan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, baik, kemudian di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu man dhahaba ilal masjid la yanhazuhu illa as-salah kutiba lahu mamsyahu fi dhihabi wa iyabihi. Barang siapa yang pergi ke masjid yang tidak ada niat kecuali untuk salat, barang siapa yang pergi ke masjid yang tidak ada niat kecuali untuk salat, kutiba lahu mamsyahu fi dhihabi wa iyabihi. Maka ditulis pahala baginya untuk setiap langkahnya ketika pergi dan pulangnya. Maka ditulis baginya untuk setiap langkahnya ketika pergi dan pulangnya. Dan ditulis baginya pahala untuk setiap langkahnya ketika pergi dan pulang. Nah, ini pahala yang besar sekali. Berangkat ke masjid ada 100 langkah, tulis pahala 100 langkah. Nanti pulang juga 100 langkah, ditulis juga. Ditulis juga pahala baginya 100. Itu sekali berangkat. Padahal sehari 5 kali. Sehari 5 kali. Nah, belum kalau seminggu, belum kalau sebulan, belum kalau setahun, betapa banyak pahala yang kita dapatkan hanya karena kita pulang pergi ke masjid. Banyak sekali. Itu hanya di antara keutamaan dari orang yang datang ke masjid untuk salat jamaah, belum yang lainnya. Nah, maka ini menunjukkan apa? Keutamaan dari salat jamaah. Keutamaan dari salat jamaah. Maka sungguh rugi orang yang tidak mau menghadiri salat jamaah. Sekarang ada enggak orang-orang yang enggak mau salat jamaah di masjid? Banyak sekali. Jika dibandingkan di antara kaum muslimin yang ada di negeri ini, yang rutin datang ke masjid, sholat jamaah di masjid, dengan yang tidak datang ke masjid, mana yang lebih banyak? Yang tidak datang sholat jamaah di masjid. Padahal sebagian besar dari mereka yang enggak datang ke masjid ini sebenarnya mereka tahu bahwasanya sholat di masjid itu lebih afdal, lebih utama. Kalau enggak percaya silahkan tanya orang yang enggak pernah datang ke masjid. Sholat di rumah, enggak pernah ke masjid. Tanya kepada dia. Tahu enggak pahala sholat di masjid? Tahu. Tapi kenapa? Ternyata mereka lebih memilih sholat di rumah. Banyak alasannya ya. Padahal kalau untuk urusan dunia, misalkan seorang jualan misalkan. Kalau jualan di depan rumah, lakunya biasanya cuma misalkan sehari dapat
50.000 misalkan. Tapi kalau dia mau pergi agak jauh ke pasar misalkan, harus naik kendaraan 10 menit misalkan, dia dapatnya misalkan 500.000, 10 kali lipatnya. Mana yang dia pilih? Jualan di depan rumah atau di pasar? Tentunya dia pilih ke pasar. Nah, meskipun harus pergi ke sana, repot. Nah, tidak mengapa, karena apa? Hasilnya lebih banyak. Nah sekarang kenapa untuk sholat jamaah kok nggak seperti itu? Dia tahu sholat di rumah cuma 1. Kalau di masjid berapa? 27 derajat. Lebih banyak di masjid. Tapi sangat disayangkan apa? Nah, mereka lebih memilih 1 daripada yang 27. Nah, beda kalau untuk urusan dunia. Nah, beda untuk urusan dunia. Kenapa? Karena kalau urusan dunia nyata, kelihatan langsung ya. Tapi kalau sholat jamaah, tidak langsung ya. Barangkali kalau diwujudkan uang, nah kalau diwujudkan uang ya, pahalanya diwujudkan uang. Kalau di rumah 10.000, kalau di masjid, kalau di rumah 1.000, kalau di masjid 50.000 misalkan. Saya yakin apa? Masjidnya penuh, gak muat. Nah, tetapi orang yang beriman bukan seperti itu caranya. Nah, orang yang beriman tidak semua harus diwujudkan nyata ya. Orang yang beriman mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang jauh lebih besar. Itu cukup bagi orang yang beriman untuk jadi motivasi, pendorong baginya untuk melakukan amal kebaikan. Jadi enggak harus dia lihat. Kalau setiap kebaikan harus disyaratkan dia melihat ganjarannya dengan mata kepala sendiri, maka apa bedanya dengan orang-orang Bani Israel yang ketika diajak oleh Nabi Musa untuk beriman kepada beliau, pada Nabi Musa, apa jawab mereka? Lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman padamu terhadap apa yang kau bawa sampai kami melihat apa? Allah secara nyata, terang-terangan. Diajak iman pada Allah enggak mau, syaratnya apa? Lihat dulu. Ini sama orang yang diajak apa sholat jamaah enggak mau, syaratnya apa? Lihat dulu nyata pahalanya, wujudnya apa? Harta misalnya. Nah, kalau ini apa? Sama dengan orang-orang dari kalangan Bani Israel. Nah, kita sebagai orang yang beriman nggak harus seperti itu. Kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan sholat jamaah yang begitu besar, ya kita datangi. Nah, baik. Kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-8. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah juga, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimati, wahai wanita-wanita muslimah, la tahkiranna syaratun li syaratiha walau firsina syatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai para wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya, walau meskipun firsina syatin, meskipun hanya firsina. Firsina ini apa? Kaki kambing. Kaki kambing pun apa? Hanya bagian kukunya. Ya, janganlah, wahai wanita muslimah, janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian kepada tetangganya meskipun hanya kaki kambing. Kaki kambing itu bagian kukunya. Banyak apa sedikit? Kaki kambing, bagian kukunya tok. Ada dagingnya enggak? Ada, tapi sedikit sekali. Ya, sangat sedikit sekali.
Nah, tetapi meskipun demikian, ya, tidak boleh kemudian seorang menyepelekan, meremehkan, cuma kayak gitu. Tidak boleh. Nah, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, baik, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya hadis ini menunjukkan al-haddu ala al-hadiyah was-sadaqah mahma kana say'an qalila. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk memberikan hadiah ataupun sedekah meskipun hanya sedikit. Sesuatu yang sedikit. Anjuran untuk memberikan hadiah atau sedekah meskipun hanya sesuatu yang sedikit. Dan kalau punyanya cuma sedikit ya, enggak apa-apa beri yang sedikit. Punya permen misalkan, permen 5 kemudian dikasihkan, kasihkan permen pada teman-teman kita. Apa-apa ya. Meskipun hanya masing-masing dapat satu-satu. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tahabu. Hendaknya kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Jadi saling memberikan hadiah itu akan menyebabkan di antara kita itu saling sayang. Nah, belum lagi kita mendapatkan pahala yang banyak dari sedekah atau hadiah yang kita berikan. Baik, kemudian dari hadis ini juga menunjukkan an-nahyu anisyuh wal bukhl. Larangan dari pelit. Larangan dari pelit. Ya, tidak boleh kita menjadi orang yang pelit. Kita punya makanan misalkan, dapat kiriman dari orang tua. Banyak. Kemudian makan sendiri. Biar enggak ketahuan makannya dalam kamar mandi misalkan. Saking pelitnya. Ya perlulah seperti ini. Kalau memang ada, bagi-bagi. Nah, meskipun ya tidak harus semuanya dibagi-bagi ya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Nabi sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti. Fattaqu asy-syuhha. Nah, fa inna ahlaka man kana qablakum asy-syuh. Takutlah kalian kepada sifat syuh, bakhil, pelit ya. Karena itu telah membinasakan umat sebelum kalian. Sifat bakhil, pelit, tidak boleh seperti ini. Nah, baik, kemudian hadis ini juga menunjukkan istihbabu at-tawasul bainal muslimin wa bi khasatin al-jiran. Hadis ini menunjukkan disukai menjalin hubungan antara sama kaum muslimin. Disukai menjalin hubungan antara sama kaum muslimin. Ya, kaum muslimin dengan yang satu dengan yang lainnya adalah saudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka hendaknya jalin hubungan. Nah, di antaranya dengan saling memberikan hadiah. Wa bi khasatin al-jiran, lebih khusus lagi yaitu dengan tetangga. Lebih khusus lagi dengan tetangga. Jadi disunahkan, disukai untuk menjalin hubungan antara kaum muslimin, lebih khusus lagi yaitu tetangga. Kita muliakan tetangga kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya yaitu di antaranya dengan memberikan hadiah, saling memberikan hadiah. Nah, baik, kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu adamu ihtiqaril ma'ruf, yaitu tidak boleh kita meremehkan perbuatan baik. Tidak boleh kita meremehkan perbuatan baik, tidak boleh meremehkan kebaikannya. Meskipun barangkali dilihat sesuatu yang sepele, sesuatu yang kecil. Nah, tidak boleh kita meremehkan. Diberi temannya misalkan cuma permen 1. Enggak boleh kemudian kita meremehkan, cuma permen 1 aja apa ya. Saya punya 1 pak. Nah, boleh gitu. Ada teman yang ngasih diterima. Bisa jadi permen yang 1 tadi hadiah sedekah dari teman kita yang dia lakukan
itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah, kemudian dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi besar sebesar gunung, bisa jadi. Bagaimana dalam hadis yang dulu pernah kita bahas, man tasaddaqa bi adri tamratin, barang siapa yang bersedekah dengan kurma satu dan seterusnya. Yang di akhir hadis tersebut Nabi mengatakan apa? Hatta takun misla jabal, hingga menjadi seperti gunung. Kurma satu sama dengan permen satu. Nah, ketika apa? Itu disedekahkan, diterima oleh Allah, dikembangkan menjadi besar. Maka tidak boleh kita meremehkan kebaikan apapun. Maka dalam hadis yang sudah kita bahas apa? Nabi mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Bertemu dengan wajah yang ceria ini pun termasuk kebaikan ya. Apalagi bukan cuma bersenyum tapi juga memberikan hadiah. Ya, tentunya ini adalah suatu kebaikan. Nah, baik, wallahu ta'ala alam, barangkali demikian yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum